Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Jiang Hao, apa yang kamu rencanakan? Su Yiyi berteriak pada Jiang Hao dengan cara yang sangat tidak senang. Jiang Hao, jangan menyebabkan masalah. Mundurlah segera. Pada saat yang sama, Tetua Ning Xuang juga berteriak kepadanya dengan suara dingin. Baik Su Yiyi maupun Tetua Ning Xuang telah hadir, itu ketika Jiang Hao sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Chu Feng. Dengan demikian, Tetua Ning Xuang dan Su Yiyi merasa sangat tidak nyaman melihat Jiang Hao melangkah maju pada saat seperti ini. Mereka takut Jiang Hao akan mencoba mengganggu Chu Feng lagi. Lagi pula, hubungan Sunset Cloud Valley dengan Chu Feng sangat baik sekarang. Meskipun mereka tahu bahwa Jiang Hao saat ini sudah bukan tandingan Chu Feng, tapi tetap saja Jiang Hao adalah seseorang dari Sunset Cloud Valley mereka. Baik Su Yiyi maupun Tetua Ning Xuang sangat khawatir, bahwa Jiang Hao akan mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada Chu Feng, dan memengaruhi pendapatnya tentang lembah awan matahari terbenam mereka. Namun setelah melihat lebih dekat, ekspresi Su Yiyi dan Tetua Ning Xuang berubah sekali lagi. Alasan untuk itu adalah, karena mereka terkejut setelah menemukan bahwa, ekspresi Jiang Hao saat ini bukan karena individu yang agresif. Namun sebaliknya, ia memiliki penampilan yang sangat jinak. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Jiang Hao tampaknya tidak ingin menimbulkan masalah bagi Chu Feng. Jiang Hao itu, dia tidak mungkin berencana untuk meminta maaf kepada Chu Feng kan, tapi seharusnya tidak begitu. Su Yiyi bergumam, jika itu orang lain, Su Yiyi akan percaya bahwa mereka mungkin berencana untuk meminta maaf kepada Chu Feng. Namun karena itu adalah Jiang Hao, dia pun mengerti karakternya. Jiang Hao adalah individu yang bangga dan sombong. Selama bertahun-tahun dia mengenalnya, dia belum pernah melihatnya meminta maaf kepada siapapun. Chu Feng, tiba-tiba Jiang Hao mulai berbicara. Jiang Hao, aku sibuk dengan masalah penting hari ini. Mari kita bahas lain waktu saja, ucap Chu Feng. Namun sebelum Jiang Hao bisa selesai, Chu Feng tersenyum dan menepuk bahu Jiang Hao. Jiang Hao memiliki ekspresi lamban dari tindakan Chu Feng, dan dia sepertinya tidak mengerti niat Chu Feng. Namun di saat berikutnya, Jiang Hao tiba-tiba menerima transmisi suara Chu Feng. Jiang Hao, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Hal-hal di masa lalu adalah hal-hal dari masa lalu. Maka aku, Chu Feng, tidak akan melihat mereka lebih jauh, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Jiang Hao merasakan jiwanya seolah bergetar. Tidak hanya Chu Feng berhasil menebak bahwa dia ingin meminta maaf, tapi Chu Feng sebenarnya juga memaafkannya. Selanjutnya demi tidak mempermalukannya, Chu Feng sengaja menghentikannya dari meminta maaf, dan berbicara dengannya dengan transmisi suara sesudahnya. Penyesalan. Pada saat itu, Jiang Hao merasakan penyesalan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia menyesal betapa cerobohnya dia saat itu untuk benar-benar sengaja membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng. Jiang Hao tetap terpana dan menyesal untuk waktu yang sangat lama. Ketika akhirnya dia berhasil bereaksi, dia menemukan bahwa Chu Feng sudah pergi bersama Wang Qiang dan Zhao Hong. Saudara senior Jiang Hao, tidak pernah aku bayangkan bahwa kamu benar-benar berteman dengan Chu Feng. Wow, aku sangat mengagumi kamu. Saudara senior Jiang Hao, kamu adalah idola aku. Pada saat ini, para murid dari Lembah Awan Matahari Terbenam dan Aula Bintang 3 telah mengepung Jiang Hao. Tatapan yang mereka lihat pada Jiang Hao dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Pada saat ini, Jiang Hao mulai tergerak. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa itu semua berkat Chu Feng kalau dia telah mendapatkan pemujaan, dan rasa hormat para murid ini. Orang-orang ini secara keliru menganggap Jiang Hao sebagai teman Chu Feng. Itulah alasan mengapa mereka memujanya dan menghormatinya seperti ini. Pada saat itu, Jiang Hao tanpa sadar menatap Su Yiyi dan Tetua Ning Xuang. Baik Su Yiyi maupun Tetua Ning Xuang merespons dengan senyum tipis. Pada saat itu, Jiang Hao akhirnya merasa nyaman. Dia tidak lagi menyesal. Alasan untuk itu adalah, karena Jiang Hao telah membuat resolusi. Meskipun dia hanya mampu menyelesaikan beberapa hal, tapi dia telah memutuskan bahwa dia akan mendukung Chu Feng mulai hari ini.
Terlepas dari apakah Chu Feng tahu tentang hal itu atau tidak, ia akan menolak untuk membiarkan orang lain berbicara buruk tentang Chu Feng di hadapannya. Alasan untuk itu adalah, karena Jiang Hao secara pribadi mengalami sendiri karakter Chu Feng. Tidak menyebutkan hal-hal lain, hanya dengan pikiran Chu Feng yang luas saja, itu sudah cukup untuk membuatnya sangat mengagumi Chu Feng. Chu Feng tidak tahu tentang perubahan hati Jiang Hao. Pada saat itu, Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong dengan cepat melanjutkan menuju sisa-sisa. Mereka saat ini sangat dekat dengan sisa-sisa. Pada saat yang sama, sebuah adegan sedang diputar di kedalaman sisa-sisa. Orang-orang yang berkumpul di sini, semuanya bisa dianggap sebagai individu terkenal di alam biasa Hundred Refinements. Akademi Pedang Abadi, Kuil Surgawi Buddha, Klan Surgawi Zhou, dan Klan Surgawi Kong adalah 4 kekuatan terkuat yang diterima secara luas di alam biasa ratusan penyempurnaan. Pada saat ini, mereka berempat berkumpul di lokasi yang sama. Di antara mereka ada banyak ahli tingkat martial ancestor. Terlepas dari para ahli dari kekuatan 4 tingkat 1, ada juga beberapa keberadaan besar yang bukan milik kekuatan apapun. Di antara mereka adalah ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia itu. Namun pada saat itu, terlepas dari siapa mereka dan kekuatan apa yang mereka miliki, mereka semua memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua dihentikan oleh gerbang masuk di depan mereka. Gerbang itu setinggi 100 meter. Namun demikian, itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Sejauh mata memandang, gerbang itu tampaknya terbuat dari kayu. Tidak ada simbol khusus atau ukiran yang mendominasi di gerbang itu. Sepintas, itu tampak seperti gerbang yang sangat biasa. Namun demikian, justru gerbang yang terlihat biasa inilah yang menghentikan semua orang yang hadir. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan gerbang itu. Sangat disayangkan Grandmaster Huai Zhu terluka oleh individu yang tidak dikenal itu. Kalau tidak, jika dia ada di sini, bagaimana kita bisa dihentikan oleh gerbang ini? Seorang pria dari Zhou Heavenly Clan dengan kultivasi puncak martial ancestor berkata, "Tidak, kalian semua bisa melihat ke bawah di gerbang ini. Cara aku melihatnya, bahkan para ahli True Immortal tingkat tidak akan selalu dapat menghancurkan gerbang ini." Seorang pria tua yang sangat kurus mengenakan jubah Taois berkata juga, "Dibandingkan dengan orang-orang yang hadir, kultivasi orang tua ini tidak terlalu kuat, dia hanya si peringkat 7 martial ancestor." Namun demikian, orang tua ini adalah spiritualis dunia Snake Mark Immortal Cloak. Maka setelah mengucapkan kata-kata itu, banyak orang mulai mengangguk setuju. Lagi pula di tempat seperti ini, visi para spiritualis dunia pada umumnya berkali-kali lebih kuat daripada para kultivator bela diri biasa. Grandmaster Prophet, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita benar-benar perlu menunggu semacam jenius luar biasa untuk datang ke sini? Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia sangat cemas ketika dia bertanya pada seorang lelaki tua. Ketika ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia mengatakan kata-kata itu, semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka kepada pria tua yang sama. Orang tua itu tidak lain adalah Grandmaster Prophet yang sangat terkenal. Utusan Grandmaster ini mengenakan gaun putih salju. Gaunnya menutupi rambut dan wajahnya. Gaun itu tampaknya memiliki semacam efek khusus, yang membuat orang lain tidak dapat melihat penampilannya yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat orang lain adalah sepasang matanya yang tajam. Matanya sangat jernih, dan mereka seterang mata anak-anak. Namun demikian, kedua tangannya mengkhianati identitasnya sebagai orang tua. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya tangannya yang penuh kerutan, tapi mereka juga ditutupi dengan bintik-bintik usia. Itu adalah tangan-tangan yang hanya dimiliki oleh seorang manula yang hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Pada saat itu, sepasang tangan tua itu memegang bola kristal seperti kaca. Mata tajam pria tua ini tertuju pada bola kristal itu sepanjang waktu. Sebuah adegan hadir di bola kristal, dan lokasi adegan itu justru menjadi pintu masuk sisa-sisa ini. Grandmaster, apakah ramalanmu itu benar-benar dapat diandalkan? Seorang pakar dari Zhou Heavenly Clan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu meragukan pria tua ini? Utusan Grandmaster berbalik sambil bertanya. Perubahan besar terjadi di matanya yang sebelumnya jernih. Selain itu, ekspresi menakutkan hadir dalam pandangannya. Tidak, aku tidak akan berani. Menanggapi pertanyaan itu, bahwa ahli Zhou Heavenly Clan buru-buru menunduk dan mengakui kesalahannya.
Pakar dari klan surgawi Zhou ini sangat kuat. Dia adalah leluhur marsial peringkat 8. Namun demikian, dia tidak berani bertindak tidak sopan di depan Grandmaster Prophet ini. Ini bukan hanya karena utusan agung ini memiliki status yang luar biasa di alam biasa 100 penyempurnaan. Yang paling penting adalah, itu karena utusan Grandmaster ini adalah seorang leluhur marsial, dan juga seseorang dengan kekuatan melebihi kekuatannya. Setelah utusan Grandmaster tiba di sisa-sisa, dia melakukan dua hal utama. Hal utama pertama yang dilakukan utusan Grandmaster adalah menyatakan, bahwa sisa-sisa itu memang milik Grandmaster Kai Hong. Adapun hal utama kedua, utusan Grandmaster membuat ramalan. Dia menubuatkan bahwa, sisa-sisa Grandmaster Kai Hong hanya akan mulai berubah setelah seseorang yang ditakdirkan tiba. Selain itu, terlepas dari seberapa besar kekuatan atau kemampuan seseorang yang menantang, mereka tidak akan dapat memperoleh sedikit pun warisan Grandmaster Kai Hong. Lebih jauh lagi, individu yang ditakdirkan itu bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Individu yang ditakdirkan itu adalah seseorang yang akan mengguncang seluruh alam biasa 100 perbaikan, dan menyebabkan para ahli dari seluruh hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Hanya saja, orang-orang yang hadir tidak terlalu percaya pada ramalan utusan Grandmaster. Secara alami, ada alasan mengapa mereka tidak percaya ramalan dari utusan Grandmaster. Itu karena, mereka telah menunggu di pintu masuk untuk waktu yang sangat lama. Namun demikian, belum ada individu yang ditakdirkan seperti itu muncul. Dan yang paling penting adalah, ramalan utusan Grandmaster menyebutkan bahwa, individu yang ditakdirkan adalah seseorang dari generasi muda. Selain itu, orang dari generasi muda itu akan mendapatkan teknik pribadi Grandmaster Kai Hong. Jika orang yang dinubuatkan oleh utusan Grandmaster adalah individu yang terkenal di alam biasa 100 perbaikan, maka mungkin orang-orang yang hadir akan mempercayainya. Namun sayangnya, individu yang dinubuatkan itu adalah anggota generasi yang lebih muda. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Meskipun mereka memang tidak berhasil mendapatkan warisan atau harta dari sisa Grandmaster Kai Hong, tapi bahaya yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka masih ada dalam benak mereka. Meskipun mereka berhasil menerobos mekanisme dan perangkap, tapi mekanisme dan perangkap tersebut mampu memulihkan diri. Dengan demikian, dengan kekuatan yang dimiliki individu dari generasi yang lebih muda, bagaimana mungkin seseorang dari generasi yang lebih muda dapat memasuki tempat itu? Aku tahu kalian semua skeptis dengan pria tua ini. Namun demikian, kamu semua benar-benar tidak boleh meragukan bola kristal profetik aku ini. Alasan untuk itu, adalah karena sampai saat ini semua yang bola kristal nubuatku telah tunjukkan, itu terbukti semuanya. Ia mampu melihat melalui misteri yang hanya diketahui oleh surga, dan mencari tahu tentang masa depan. Grandmaster utusan memandang bola kristal di tangannya saat dia berbicara. Setelah Grandmaster utusan selesai mengucapkan kata-kata itu, Grandmaster Prophet mengarahkan pandangannya ke bola kristal ramalan. Dia sekali lagi mulai menatap pemandangan di dalam bola kristal. Pada saat itu, pandangannya sekali lagi berubah jernih seperti mata anak kecil. Bahkan tidak ada jejak ketidakmurnian sedikit pun. Seolah-olah dia tidak berani menggunakan tatapan tidak sengaja apapun untuk melihat bola kristal itu, ini karena dia merasa sangat menghormatinya. Sebagai tanggapan, kerumunan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Itu bukan karena mereka tidak ingin melihat bola kristal Grandmaster. Namun sebaliknya, mereka sudah menatapnya selama beberapa waktu sekarang. Banyak orang muncul di bola kristal Grandmaster, namun tidak ada yang mampu mengubah situasi yang ada. Pada saat itu, kerumunan sudah kehilangan kepercayaannya. Karena bagaimanapun, sudah beberapa hari sejak mereka tiba. Berderit. Tepat pada saat itu, suara tiba-tiba terdengar dari gerbang kayu sederhana tanpa hiasan dan besar. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke gerbang kayu, dan dengan takjub mengisi mata mereka. Orang harus tahu bahwa itu adalah suara pertama yang mereka dengar dari gerbang kayu itu, ini selama beberapa hari ketika mereka berada di sana. Ia di sini. Individu yang ditakdirkan telah tiba. Orang yang bisa mendapatkan teknik pribadi Grandmaster Kai Hong telah tiba. Pada saat itu, Grandmaster utusan berdiri dan berseru dengan penuh semangat. Dia memiliki ekspresi yang sangat emosional di matanya. Mendengar apa yang dikatakan Grandmaster utusan, semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke bola kristal kenabian itu. Pada saat itu, lingkungan ini menjadi sunyi senyap.
Satu-satunya suara yang hadir adalah suara napas semua orang dan detak jantung mereka. Mereka semua ingin melihat dengan tepat, siapakah yang disebut sebagai orang yang ditakdirkan itu. Pada saat berbagai karakter agung telah memperbaiki pandangan mereka pada bola kristal, 3 sosok akhirnya muncul di dalamnya. 3 orang itu melesat sangat cepat. Mereka praktis terlintas dalam sekejap. Namun demikian, orang-orang yang hadir semuanya berhasil menangkap dengan kuat penampilan ketiga individu tersebut. Ini sebenarnya dia, seru orang-orang. Pada saat itu, orang-orang yang hadir semua mengungkapkan ekspresi heran. Alasan untuk itu adalah, karena 3 individu yang melintas di bola kristal tidak lain adalah Chu Feng, Wang Qiang, dan Zhao Hong. Kerumunan yang hadir tidak mengenal Zhao Hong dan Wang Qiang. Namun demikian, mereka tahu tentang Chu Feng. Setelah semua, klan surgawi Ying sudah menyebarkan potret Chu Feng di seluruh alam biasa 100 perbaikan untuk menangkapnya. Selain itu, karena apa yang telah dilakukan Chu Feng di Mount Cloud Cran, bahkan karakter besar ini kurang lebihnya telah memperhatikan Chu Feng. Dengan demikian, hampir semua orang yang hadir tahu bahwa, Chu Feng adalah seorang jenius yang baru muncul di kalangan generasi muda. Hahaha. Namun tepat pada saat kerumunan yang hadir tercengang oleh individu yang ditakdirkan menjadi Chu Feng, ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia mengeluarkan tawa dingin, dan dia berkata, "Grandmaster, bukan karena aku tidak percaya padamu. Hanya saja, aku takut ramalanmu kali ini keliru," ucapnya. "Mengapa kamu begitu yakin bahwa nubuatku adalah kesalahan?" Grandmaster utusan bertanya dengan sikap yang agak tidak senang. Tidak hanya itu, Chu Feng anggota generasi yang lebih muda, tapi kultivasinya juga hanya di ranah half martial ancestor. Adapun 2 temannya itu, aku menganggap bahwa kultivasi mereka tidak akan jauh lebih kuat daripada dia. Jika dilihat dari adegan sebelumnya, hanya mereka bertiga dari 3 orang dari generasi muda yang masuk. Sepertinya tidak ada orang dari generasi yang lebih tua yang melindungi mereka. Jadi, aku bisa yakin bahwa dengan kultivasi yang dimiliki mereka bertiga, belum lagi mencapai tempat ini, mereka bahkan tidak akan bisa melewati setengah dari sisa-sisa yang tersisa. Aku ingin bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang tidak dapat melewati sisa-sisa dapat menyebabkan transformasi ke sisa-sisa ini? Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong? Ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia itu bertanya dengan keras. Itu benar, kerumunan yang hadir mulai mengangguk pada kata-kata yang diucapkan oleh Ibu For World Spiritis Emperors. Namun tepat pada saat itu, suara aneh mulai terdengar dari gerbang kayu sederhana tanpa hiasan dan besar itu. Pada saat yang sama, banyak riak aneh mulai mengembang dari gerbang kayu. Bas-bas. Saat berikutnya, banyak gas keemasan yang terlihat dengan mata telanjang mulai mengalir keluar dari gerbang kayu. Rumble. Setelah gas emas itu muncul, seluruh sisa mulai bergemuruh. Suara gemuruh itu sangat aneh. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang bergetar. Namun sebaliknya, itu terdengar lebih seperti binatang buas yang mengeluarkan geraman yang dalam. Seolah-olah binatang buas telah dibangunkan oleh pemanggilan dari gas itu. Tampaknya nubuatku akurat. Melihat perubahan di hadapannya, Grandmaster utusan tertawa riang. Pada saat itu, kerumunan bertanya serempak. Dalam hal ini Grandmaster, itu berarti bahwa individu yang ditakdirkan mampu membuka sisa ini adalah Chu Feng. Tanya kerumunan. Itu sulit dikatakan. Lagi pula, 3 orang telah masuk bersama. Mungkin juga menjadi salah satu dari 2 individu lain yang masuk bersama Chu Feng, kata Grandmaster Prophet. Ramalan Grandmaster benar-benar akurat. Grandmaster, kamu hanyalah individu yang saleh. Kerumunan mulai memuji Grandmaster utusan tanpa henti. Karena bagaimanapun, segalanya berjalan tepat seperti yang dinubuatkan oleh Grandmaster utusan. Tampaknya bocah dengan nama Chu Feng benar-benar tidak dapat dipandang rendah. Pada saat yang sama orang banyak memuji Grandmaster utusan, mereka semua memiliki pendapat baru tentang Chu Feng di dalam hati mereka. Meskipun Grandmaster utusan telah dengan jelas menyatakan bahwa, ia tidak dapat memastikan kalau individu yang dinubuatkan adalah Chu Feng, itu tetap saja bahwa Chu Feng sudah terkenal. Dengan demikian, orang-orang yang hadir sudah sampai pada penilaian mereka sendiri bahwa, orang yang mampu mempengaruhi sisa-sisa ini dan mendapatkan warisan Grandmaster Kai Hong adalah Chu Feng. Wush wush wush. Pada saat kerumunan terengah-engah, gas emas mulai berkumpul bersama-sama, dan membentuk pusaran tak terbatas. Saat pusaran berputar, banyak simbol mulai berkedip-kedip di dalamnya.
Segera, formasi besar pun terbentuk. Formasi besar itu menerangi sekeliling mereka seperti matahari yang cerah. Itu sangat mengesankan, dan memunculkan gelombang angin kencang. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah pakar yang kuat, tapi mereka masih dipaksa kembali oleh angin. Akhirnya, formasi besar selesai terbentuk. Itu adalah formasi pertahanan yang sangat kuat. Adapun formasi pertahanan yang kuat, itu tidak melindungi gerbang kayu. Namun sebaliknya, itu melindungi peti mati. Peti mati itu berdiri tegak di tengah formasi. Peti mati itu disegel, dan orang banyak tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun pada peti mati itu tulisannya agresif besar, dan 3 kata besar tertulis di peti mati. 3 kata itu adalah kunci pembuka gerbang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.